Kenekatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Laut Karibia semakin tak terkendali. Terbaru pada Minggu 9 November 2025, militer Amerika Serikat kembali menyerang dua kapal yang berlayar di dekat Venezuela. Serangan itu menjadi bagian dari kampanye militer Amerika Serikat terkait pemberantasan peredaran narkoba yang banyak menyasar kapal-kapal Venezuela. Setidaknya 76 orang tewas dalam serangan yang diluncurkan dari berbagai senjata canggih Amerika Serikat. Mulai dari drone, pesawat siluman, sampai pesawat angkut serbu bersenjata rudal jarak jauh. Kira-kira senjata apa saja yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Venezuela? Melansir dari Bloomberg, militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan dua kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika di Samudra Pasifik Timur pada Minggu 9 November 2025. Serangan itu dilakukan dekat Venezuela dan menewaskan satu orang. Total, 20 kapal hancur dan 76 orang tewas sejak kampanye anti-narkoba dilakukan Amerika Serikat pada September 2025. CNN melaporkan, sebuah sumber mengatakan sebagian besar serangan dilakukan Amerika Serikat menggunakan drone siluman MQ-9 Reaper. Selain menyerang kapal Venezuela, Amerika Serikat juga menebar ancaman dengan menghidupkan kembali sejumlah fasilitas militer mereka di Laut Karibia. Salah satunya adalah pangkalan Roosevelt Road di Puerto Rico, pangkalan yang hanya berjarak 500 mil dari Venezuela dan tak aktif sejak tahun 2004. Trump dan pejabat Amerika Serikat juga berulang kali menebar retorika agresif yang diarahkan pada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Serangan kapal, aktivasi fasilitas militer, dan retorika agresif. Tiga hal yang membuat Venezuela was-was atas kemungkinan operasi besar-besaran militer Amerika Serikat ke Caracas. Dalam serangan yang menargetkan bandar-bandar narkoba itu, Amerika Serikat tak segan mengerahkan armada tempur mematikannya. Pentagon sebenarnya belum mengakui secara terbuka senjata apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan serangan itu. Namun dari sejumlah laporan menyebut, Washington tampaknya tak hanya mengerahkan drone MQ-9 Reaper, tapi juga pesawat angkut serbu AC-100J dan jet tempur F-35. Kira-kira sekuat apa senjata-senjata yang dipakai Amerika Serikat dalam kampanye anti-narkobanya itu? Pertama adalah drone MQ-9 Reaper buatan General Atomics dan NASA Armstrong Flight Center. Reaper pertama kali dikembangkan pada tahun 1999 dan mulai digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 2007. Huruf M dalam penamaan drone Reaper ini berarti multiperan dan Q berarti dikemudikan dari jarak jauh. Sementara angka 9 menandakan Reaper merupakan senjata dengan sistem kendali jarak jauh ke-9 yang dikembangkan. Reaper memiliki kemampuan pengintaian, dukungan udara jarak dekat, pencarian penyelamatan tempur, serangan presisi, dan sabotase. Drone ini juga bisa mengawasi konvoi serangan, membersihkan rute, menargetkan sasaran, dan memiliki panduan udara terminal. Melansir situs resmi Angkatan Udara Amerika Serikat, drone siluman ini memiliki panjang 11 meter, lebar sayap 20,1 meter, tinggi 3,8 meter, dan berat 2,2 ton. Daya angkut drone Reaper mencapai 1,7 ton. Dengan mesin Honeywell TPE 330-110 bertenaga 115 tenaga kuda, drone Reaper bisa melaju 2 kali lebih cepat dibanding pendahulunya Predator. Drone ini dipersenjatai dengan beragam rudal. Mulai dari rudal AGM-114 Hellfire sampai rudal GBU-44 Laser Joint Direct Attack Munition. Berdasarkan pantauan CNN, terdapat 7 drone Reaper MQ-9 yang ditempatkan Amerika Serikat di Puerto Rico dekat Venezuela. Sementara berbagai sumber melaporkan, Amerika Serikat juga banyak menggunakan drone Reaper MQ-9 untuk menghancurkan kapal-kapal di Laut Karibia. Senjata selanjutnya adalah pesawat angkut serbu darat AC-130J yang berbasis pesawat angkut taktis Super Hercules C-130J.
CNN melaporkan pesawat angkut serbu AC-130J terpantau muncul di dekat El Salvador dan diduga digunakan juga dalam berbagai serangan kapal. Melansir dari situs resmi Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat ini dijuluki Ghost Rider, dirancang untuk memberikan dukungan tembakan presisi untuk pasukan darat. AC-130J selesai diuji dan dievaluasi pada tahun 2015 dan pertama kali beroperasi pada tahun 2018. Pesawat buatan Lockheed Martin ini memiliki panjang 29,3 meter, tinggi 11,9 meter, dan lebar sayap 39,7 meter. AC-130J bisa menjangkau wilayah hingga 3.000 mil atau sekitar 4.828 km dan bisa mengangkut 2 pilot, 2 perwira sistem tempur, serta 4 penerbang misi khusus. Pesawat besar ini ditenagai oleh mesin 4 Rolls-Royce AE2100D3 turboprops bertenaga 4.700 kuda. AC-130J dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan 105 mm atau GBU-39, amunisi berpemandu presisi stand-off, amunisi luncur kecil GBU-69, rudal Hellfire AGM-114, dan rudal Griffin AGM-176. Masih dari CNN, jet tempur F-35 juga turut terpantau terlibat dalam serangan kapal-kapal di Laut Karibia. Jet ini sendiri memiliki nama resmi F-35A Lightning II. F-35A dikembangkan oleh Lockheed Martin dan memiliki panjang 15,7 meter, lebar sayap 10,7 meter, serta tinggi 4,38 meter. F-35 bisa melaju hingga kecepatan 1,6 Mach dengan jarak jangkau lebih dari 1.350 mil. Jet tempur ini memiliki mesin turbofan Pratt & Whitney F135PW100. Pesawat tempur ini bisa dipersenjatai oleh berbagai senjata. Namun dalam operasi militer di Laut Karibia, F-35 terlihat dipersenjatai dengan rudal berpemandu presisi dari udara ke darat. Karena jet tempur ini memiliki kinerja aerodinamis dan avionik terintegrasi yang canggih, maka ia juga memiliki kemampuan siluman. Tak hanya itu, dengan paket sensor yang canggih, F-35 juga bisa mengumpulkan, menggabungkan, dan mendistribusikan informasi lebih banyak dari jet tempur lainnya. Venezuela tak bisa tinggal diam menghadapi berbagai ancaman yang ditebar oleh Amerika Serikat. Melansir dari Reuters, Rabu 12 November 2025, Venezuela telah mengerahkan berbagai senjata, termasuk alutsista Rusia yang sudah berusia puluhan tahun. Jika terjadi serangan darat dari militer Amerika Serikat, Venezuela berencana akan melancarkan perlawanan gerilya. Perlawanan gerilya itu melibatkan unit-unit militer kecil di lebih dari 280 lokasi. Strategi kedua selain perlawanan gerilya adalah anarkisasi, di mana Venezuela akan menggunakan badan intelijen dan pendukung partai penguasa bersenjata untuk menciptakan kekacauan di jalan. Tujuannya agar Venezuela tidak dapat diatur oleh kekuatan asing. Kenekatan Donald Trump di Laut Karibia memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat tak ragu mengerahkan seluruh keunggulan militernya untuk mengirim pesan politik ke Venezuela. Amerika Serikat seolah ingin menunjukkan bahwa tak ada wilayah yang benar-benar aman dari jangkauan Washington. Dan di tengah tekanan teknologi militer Amerika Serikat, Venezuela tetap bertahan dengan strategi gerilya dan perlawanan rakyat. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan operasi anti-narkoba ini akan berhenti di perairan Karibia? Dan akankah kenekatan ini berubah menjadi pemicu perang terbuka antara Washington dan Caracas? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.